Halo Sobat Kicomania, konten kita kali ini saya akan membahas tentang beberapa perilaku aneh yang sering dilakukan oleh jalak kebo. Jadi kita sebagai penghobi jalak kebo harus pinter-pinter mengobservasi dari perilaku jalak kebo kita. Apakah itu memang perilaku yang mengarah kepada kelainan yang memang harus kita selesaikan sejak dini, atau memang itu perilaku alamiah mereka yang mereka lakukan di dalam kandang seperti itu, yang menunjukkan bahwa memang jalak kebo itu sudah nyaman dengan lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Oke, untuk bagaimana pembahasan selanjutnya silahkan simak video berikut. Kali ini kita kupas tuntas catatan Anda nih soal perilaku jalak kebo Anda. Anda kan amati dia sering bawa-bawa benda aneh, bukan makanan, terus lari-larian di kandang sama cukup vokal ya akhir-akhir ini. Jadi misi kita hari ini adalah coba memahami makna di balik semua ini. Apa ini naluri bersarang? Atau dorongan kawin? Jangan-jangan bosen? Atau ya kombinasi gitu. Intinya sih kalau lihat dari sumber Anda, perilaku ini seringnya tuh ya manifestasi insting alami jalak kebo yang sehat dan aktif. Mari kita bedah lagi yuk. Betul sekali. Kita mulai dari yang bawa-bawa benda itu ya. Kalau yang dibawa sisa kulit buah atau mungkin sobekan kertas gitu, itu indikasi kuat dia punya insting bangun sarang. Di alam liar kan dia cari ranting, daun kering. Nah, karena di kandang mungkin nggak ada, dia jadinya melakukan substitution behavior, perilaku pengganti gitu. Oh, jadi pakai apa yang ada aja gitu ya, semacam improvisasi. Iya, betul. Pakai apapun yang dia temukan. Ini sebenarnya bagus loh. Tandanya burung Anda itu merasa aman di wilayahnya dan mungkin siap masuk masa reproduksi. Oke. Tapi di catatan Anda kan ada juga disebut ya, kadang yang dibawa itu kotorannya sendiri. Nah loh, ini rasanya beda ya konteksnya, agak aneh. Nah, ini dia. Kalau ini memang perlu perhatian lebih. Serius, bawa kotoran sendiri itu bisa jadi bentuk ekstrim substitution behavior tadi, tapi seringkali pemicunya itu kebosanan yang cukup parah. Atau ya kurang stimulasi aja di kandangnya. Udah nggak ada lagi yang menarik buat dibawa, akhirnya ya kotoran itu yang diambil. Jadi saking nggak ada kerjaan gitu ya? Bisa jadi, kemungkinan lain ini walau lebih jarang ya kalau pakannya bagus, bisa jadi ada isu nutrisi. Dia kayak mencoba makan lagi karena ada zat yang kurang terserap. Makanya kebersihan kandang itu penting banget di sini, biar akses ke kotorannya minimal. Oh, jadi perilaku bawa barang ini artinya bisa beda ya, tergantung apa yang dibawa. Bisa jadi tanda bagus, naluri bersarang, tapi kalau kotoran, wah itu alarm buat kita cek kebosanan atau kebersihan sama nutrisinya. Oke, paham. Terus kalau perilaku lari-lari sama ngoceh itu gimana? Di catatan Anda kan disebut juga, kedengarannya energik banget ya? Iya, kalau soal lari-lari atau mondar-mandir, itu bisa jadi ekspresi kelebihan energi aja. Burung sehat kan memang aktif. Atau bisa juga bagian dari ritual kawin, semacam saling kejar simbolis gitu. Jantan sering begitu. Oh, kayak main kejar-kejaran ya? Semacam itu. Atau, ya bisa juga tandanya ruang geraknya kurang luas. Perlu kandang lebih besar mungkin. Sementara kalau ngoceh, vokal yang lebih intens itu, yaitu cara komunikasi utama mereka. Penting itu. Jantan biasanya cenderung lebih vokal, buat menarik perhatian betina atau nandain wilayahnya. Jadi kombinasi lari-lari sama rajin bunyi itu? Biasanya sih menunjukkan vitalitas yang bagus, dorongan reproduksi normal. Bukan tanda stres kok. Kalau stres, biasanya vokalnya malah aneh. Jadi teriakan panik gitu, atau malah jadi diem, males bunyi kalau lagi sakit. Menarik. Dan di catatan Anda juga dikaitkan nih, ini bisa jadi petunjuk buat identifikasi jenis kelamin burung Anda ya? Bisa jadi petunjuk awal. Vokal yang kuat, terus perilaku energik begitu, memang lebih konsisten sama karakter jalak kebo jantan sih. Umumnya, ya jantan itu lebih vokal, posturnya lebih besar, tegak, warna hitamnya lebih pekat, mengkilap, terus sorot matanya lebih tajam. Kalau betina kan biasanya lebih tenang, ramping, warnanya agak pudar, kepala lebih bulat, mata lebih sayu gitu. Tapi ingat ya, ini cuma kecenderungan umum, jangan langsung disimpulkan dari satu ciri aja.
Idealnya lihat kombinasi fisik dan perilaku. Oke. Jadi setelah kita paham nih kemungkinan-kemungkinannya, langkah praktisnya apa dong buat Anda dan jalak kebo Anda sekarang? Kuncinya tuh di enrichment, pengayaan lingkungan, sama perhatian ke nutrisi dan kebersihan. Jadi coba deh langkah-langkah ini. Pertama, stimulasi sama sarang. Coba kasih bahan sarang alami yang aman. Sedikit sabut kelapa bersih atau ranting kecil dari pohon yang nggak beracun. Oh, biar nalurinya tersalurkan ya? Betul. Terus kasih juga mainan interaktif yang bisa dipatuk atau digerak-gerakin. Pastikan juga kandangnya cukup luas buat dia gerak. Sama, mandikan rutin. Mereka suka mandi loh. Oke, stimulasi dan sarang. Terus? Kedua, nutrisi dan kebersihan. Pastikan furnya berkualitas bagus, bisa tambah protein ekstra sesekali kayak jangkrik atau ulat Hongkong, tapi jangan banyak-banyak. Dan yang paling penting nih, jaga kebersihan kandang. Rutin. Idealnya tiap hari atau minimal 2 hari sekali lah, terutama alasnya. Biar dia nggak mainan kotoran dan resiko penyakit turun. Sip. Ada lagi? Ketiga, rutinitas dan interaksi. Jemur sebentar pagi-pagi itu bagus banget. Terus luangkan waktu buat interaksi. Ajak ngobrol kek, siul-siul, atau ya sekedar ada di dekatnya. Ini bantu banget ngurangin bosan. Oke, jadi kesimpulannya nih, sebagian besar perilaku yang Anda amati itu yang bawa benda selain kotoran, lari-lari, ngoceh, itu kemungkinan besar ekspresi normal ya. Insting alami jalak kebo yang sehat, aktif, dan ngerasa aman di lingkungannya. Ya. Justru menariknya perilaku yang mungkin Anda anggap aneh itu malah bukti dia nyaman dan sehat ya. Tepat sekali. Jadi, dengan Anda kasih pengayaan lingkungan, nutrisi yang pas, jaga kebersihan, Anda itu sebenarnya sudah mendukung dia berperilaku alami secara positif. Tapi tentu saja, tetap waspada ya, kalau lihat tanda-tanda aneh, kayak nafsu makan hilang, bulu kusam terus atau menggembung, kotorannya aneh, burung lesu banget, atau ada leleran dari mata atau hidung. Nah, itu harus cepat ya. Iya, itu tanda bahaya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi yang bisa Anda eksplorasi. Kita kan tahu ya, jalak kebo ini burung cerdas. Perilakunya tadi jelas nunjukin dia butuh stimulasi. Pernah kepikiran nggak selain penuhi kebutuhan dasarnya, coba deh tantang kecerdasannya sedikit. Mungkin kasih puzzle pakan yang simple buat burung, atau cari cara interaksi baru yang bisa ngasah otaknya gitu. Lebih dari rutinitas biasa. Ya, sekedar sesuatu buat direnungkan aja. Sampai jumpa di penyelaman mendalam berikutnya ya.